Selamat siang, Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman, di mana saja pun berada, yang saya kasihi di dalam nama Bapak Yesua Masih Elohim. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya lagi ada di atas gunung. Pesawat ada jalan di bawah bandara pesawat. Saya akan menceritakan kesaksian. Bukannya saya menyombong, karena banyak yang bertanya, yaitu kenapa saya tidak minum jus 666. Saya latihan di luar, di hutan. Tuhan Yesus berfirman kepada saya, "Anakku, jangan terima suntik." Saya bertanya juga kepada Tuhan, apa maksudnya suntik? Lebih baiknya kita singkat saja. Tuhan Yesus berfirman, saya jangan minum jus, karena jus itu tidak baik untuk kesehatan. Karena jus itu berlaku di seluruh dunia. Nanti bilangan 666. Dan tahun ini pun juga saya sebenarnya sekolah militer untuk menaikkan pangkat. Tapi saya bukan kerja pangkat. Saya mencari perkenan kepada Tuhan, yaitu untuk memberitakan Injil supaya banyak Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman semua yang di mana saja pun berada, dia terjerumus jatuh ke dalam dosa, yaitu bilangan 66 yang berlaku di seluruh dunia ini. Di mana di dalam penglihatan saya melihat itu, saya di tempat dinas saya, pakai motor saya yang bisa pakai pelayanan, baik hujan, panas, siang, malam pakai pelayanan pakai motor itu. Dan motor itu saya namakan dia itu sebagai malaikat. Saya melihat di alam roh, saya lihat diri saya sendiri. Saya stop di masjid. Dan teman polisi saya, keluarga saya, dia cek surat semua masuk di atasan. Dia cek, tidak ada nama saya untuk sekolah tahun ini. Dan dia datang kepada saya, dia bertanya, "Kenapa kamu tidak sekolah?" Saya terus terang kepada dia sampaikan, saya tidak mau sekolah karena kalau setiap orang yang sekolah harus minum jus 666, nanti tidak layak, harus bayar harga. Itu pun kalau mereka kuat atau saya kuat. Karena saya tidak taruh hidup saya kepada bilangan 666 atau kepada iblis. Sehingga teman saya sampaikan, jangan kasih tahu itu kepada semua orang. Karena apa? Teman saya larang. Karena teman saya juga sudah minum barang itu, jus 666.
Itu sebabnya iblis juga datang kepada saya terus menerus, dibilang, kamu harus sekolah, kamu harus sekolah. Karena temanmu se-Indonesia sebagian besar sekolah, kenapa kamu tidak sekolah? Tapi kan iblis kan adalah bapak segala pendusta. Dia merayu kita supaya kita minum jus 666. Jadi warga negara 666. Tapi saya tidak mau. Karena saya bukan milik 66, saya milik 777. Kepunyaan Bapak Yahweh. Dan tentang bilangan 66 ini, tentang jus ini, saya sudah penglihatan mulai dari 2019 dan mulai 2020 saya ke Amerika, itu gabungan di Amerika. Dan saya kira tugas saya sudah selesai. Latihan di Amerika digabung dengan orang barat. Saya tidur pas di hutan. Dan suara Bapak bicara kuat di dalam hati saya, yaitu, anakku, sampai saat ini saya masih mengutus kamu. Bayangkan Bapak Ibu, suara itu betul gemar sekali di dalam hati saya. Saya bangun, saya merenungkan apa kata Bapak Yosua Masya kepada saya. Dan juga keluarga saya, ini di luar logika manusia. Di keluarga saya yang sudah meninggal dari dunia ini, mereka masuk ke dalam kerjaan surga dari pintu utama dan keluar kembali ke dunia melalui pintu 12. Saya ketemu mereka di Amerika. Mereka jadi orang barat. Karena tubuh surga, tubuh malaikat, dia bisa berubah-berubah. Dan tubuh malaikat itu, atau tubuh surga, dia mengerti semua bahasa. Dan keluarga saya, mereka berubah jadi orang Amerika. Saya mengenal mereka, saya mengenal keluarga saya. Saya mengenal bapak saya yang sudah almarhum. Tapi saya ketemu dia di Amerika. Keluarga besar saya semua di Amerika. Sebelum perpisahan dengan mereka dari Amerika ke sini, mereka menangis. Saya mau ketemu sama mereka tidak bisa, mereka tutup pintu. Mereka tidak bisa lihat saudara mereka atau anaknya mereka, keponakan mereka pulang ke Indonesia. Sungguh besar sekali kasih Bapa akan diriku. Dan saya pulang dari Amerika masih memberitakan Injil sampai saat ini. Di dalam malam roh itu, di dalam kerjaan surga, saya masuk ke kerjaan surga. Bapak Yosua Masya Elohim kasih sama saya itu, saya besar, saya malaikat, saya pakai. Bapak Ibu, saya memang ada malaikat milik kitab Wahyu. Tapi saya tidak mau Bapak Ibu semua memuji saya, tidak boleh. Kita cuma memuji nama Bapak Yosua Masya Elohim. Itu hanya Kristus saja. Kita patut memuji dan meninggikan namanya. Amin. Saya bukan mencari pujian dari Bapak Ibu saudara teman-teman semua, bukan. Kita mencari pujian dari Bapak Yosua Masya Elohim. Hanya kepadanya lah kita memuji dan memuliakan namanya.
surga. Dan iblis juga mencoba saya. Dia bilang begini, iblis. Dia bawa saya ke kerajaannya. Dia bilang, kalau kau ikuti saya, artinya jika saya mengikuti iblis, iblis akan serahkan kerajaannya semua kepada saya. Tetapi saya tidak mengikuti iblis. Saya mengikuti kehendak Bapa Yesus Muslim. Dan Roh Kudus yang ada dalam diri saya berkata, anakku, jangan mengikuti dia tipu. Saat itu Roh Kudus bawa saya langsung pergi, meninggalkan iblis. Dan iblis berulang-ulang kali dia tawar kekayaannya semua. Termasuk dia kasih saya, dia bilang dia mau kasih saya perempuan cantik-cantik. Tapi saya tidak mau, meskipun saya bujangan. Saya bukan tertarik kepada dunia. Karena kita harus menyenangkan hati Bapak Yesus Muslim, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Begitu banyak penawaran untuk iblis kepada saya bisa tolak semua. Dan banyak orang berjuang membunuh saya, baik di dunia nyata, alam roh. Tapi saya berdiri saat ini itu semuanya itu karena anugerah dari Bapak Yesus Muslim. Saya bisa berdiri saat ini, menyampaikan firman saat ini. Dan juga ada yang permasalahkan. Rata-rata semua orang, termasuk orang Kristen juga, mereka tidak percaya atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang berapa lamanya di tanah Papua, Tanjung Tanah Merah, di video pertama saya tunjukkan itu. Mereka tidak percaya. Bahkan mereka bilang Tuhan Yesus itu cuma boneka. Betapa angkuhnya manusia munafik yang bicara Tuhan Yesus begitu adalah sang juru selamat. Mereka menolak lagi nama Tuhan. Jikalau mereka tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, mereka tidak akan dapat bagian baik di kerajaan 1000 tahun dan juga kerajaan surga, bahkan juga di bumi, melainkan tempat mereka di dalam api neraka disiksa seumur hidup. Itu kenapa? Kebodohan, keangkuhan mereka, angkuh jasmani dan rohani, sombong minta ampun. Saya juga berulang-ulang kali saya mau terangkat hidup-hidup. Tapi kata saya, sampaikan kepada Bapa, banyak jiwa-jiwa yang memerlukan saya untuk menyampaikan kesaksianmu. Sehingga saya masih ada saat ini bisa menyampaikan kesaksian. Meskipun saya dengan para bintang-bintang yang lain juga mendapatkan ancaman yang sama, ditawar yang sama, tetapi kami lakukan semua itu karena kemuliaan nama Tuhan. Kami masih ada sini karena anugerah dari Tuhan. Jikalau kami para bintang-bintang sudah terangkat, artinya dunia sudah kehancuran besar-besaran. Kalau kerajaan surga, kerajaan 1000 tahun tidak berdiri dunia ini, berarti hancur semuanya. Jikalau Bapak Ibu merasakan kerajaan 1000 tahun itu sudah ada di dunia ini, tapi dia belum nampak, seperti lihat di bawah ini, kota-kota di bawah ini. Kerajaan
1000 tahun belum nampak begitu. Tetapi alam roh sudah nampak. Nah, sudah di ambang pintu, dia akan nampak di dunia nyata. Akan berdiri dua kerajaan, kerajaan iblis dan kerajaan kerajaan 7777. Jikalau Bapak Ibu teman-teman sering minum jus, bayarlah harga itu, bayar dia, sehingga engkau bisa masuk dalam kerajaan surga. Meskipun saat ini Bapak Ibu teman-teman semua sudah umur 50 sampai 70 bahkan sampai ratusan, tetapi kalau tidak melayani Tuhan, meskipun sudah bayar harga, nanti masuk ke dalam kerjaan surga bye-bye rohani. Bapak Ibu jangan mensepelekan nama Tuhan, tidak boleh. Peganglah itu teguh. Jikalau Bapak Ibu tidak masuk di dalam kerajaan 1000 tahun, tertinggal karena ulah dosamu sendiri, biarlah itu dia antikris. Peganglah nama Tuhan Yesus Kristus, peganglah nama Bapa Yesus Elohim, peganglah nama Roh Kudus, pegangnya nama Allah Bapa, karena ketiganya adalah satu dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu masih ada waktu ini, waktu sangat singkat. Pergunakan waktu ini dengan nama Tuhan. Pagi ibadah, siang ibadah, sore ibadah, malam ibadah, subuh ibadah. Dan berpuasalah semampu-mampumu. Dan selalu bacalah firman Tuhan untuk menguatkan hidupmu. Ditambah dengan berpuasa. Berpuasa itu sangat penting untuk mematikan keinginan-keinginan daging. Jikalau Bapak Ibu hidup oleh daging, dalam hawa nafsu, Bapak Ibu, teman-teman, saudara semua pun di mana saya pun berada, kalau tidak bisa bayar harga dan terpaksa harus menerima minum jus itu 666. Jika Bapak Ibu terada di dunia ini, tempat Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman semua itu di api neraka. Jikalau tidak bertobat, jikalau pegang nama Tuhan sampai sungguh-sungguh, akan diselamatkan. Saya tidak perlu Bapak Ibu tahu saya siapa. Tidak perlu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Jika Bapak Ibu, teman-teman semua tahu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa Yesus Elohim, dan tuntun Roh Kudus-Nya kepadalah, kita memuji dan meninggikan namanya. Amin. Meskipun saya sama Ibu Fei, tugas kita memang berbeda. Memang setiap orang mengikuti kehendak Bapa Yesus Elohim akan dimusuhi, akan dijauhi. Bahkan kalau mereka sudah terkenal, baru banyak orang akan sandar kepada mereka. Itulah manusia dunia zaman now sekarang ini. Tapi apapun terjadi, kita harus memaafkan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita harus saling memaafkan satu sama yang lain. Karena kita manusia daging, masih hidup di dalam dunia ini, belum dirubah tubuh supernatural, tubuh surga. Kita seringkali terjatuh di dalam
berbagai dosa. Tetapi janganlah kita mengulangi lagi. Tidak boleh. Kita jangan mengulangi lagi. Kita selalu sandalkan iman kita kepada Bapa Yesus Masolehim, sehingga Tuhan Yesus itu yang memegang seluruh hidup kita. Serahkan lagi seluruh hidup kita kepadanya, sehingga Dia akan menuntun hidup kita. Jadi kita selalu berjalan dengan seturut dan kehendaknya. Dan juga Papua ini adalah tanah perjanjian lama dan tanah perjanjian baru. Dan Papua adalah Eden secara rohani. Semua bicara tentang roh, alam roh. Dan Batrahnu itu pun ada di bawah Gunung Sion. Tempatnya sudah tunjukkan Gunung Sion di video yang di pantai. Dan juga di bawah Sion, yaitu di kampung Bukisi, ada 10 hukum Tuhan. Semua itu ada di Indonesia, di Indonesia Timur. Papua adalah tanah yang diberkati, di mana matahari terbit pertama dari ufuk timur. Papua adalah tali kasih Tuhan. Begitu banyak pengorbanan Tuhan Yesus untuk umat-umatnya. Itu seluruh orang Papua yang ada di seluruh dunia ini. Semuanya adalah orang Papua. Nenek moyang kita satu, yaitu Adam dan Hawa. Ini Papua sudah dirubah besar ini. Dan di belakang ini Gunung Siklop. Yang kedua, Gunung Sion yang namanya Gunung Siklop, yang satu di ampunilah, di depan lalu ya amin. Dan meskipun teman-teman saya sekolah tidak apa-apa, tidak apa-apa mereka sekolah. Karena dunia ini tidak lama lagi akan berdiri kerajaan 1000 tahun dengan kerajaan 666. Dan saya juga melihat di alam roh, yaitu di mana kerajaan 66 ini berdiri, banyak orang berjalan dengan telanjang. Begitu anak kecil berorang tua. Artinya begini, di saat kerajaan 66 berdiri, antikris berdiri, kejahatan akan di mana-mana. Di mana akan keluar Alkitab Tabo. Alkitab Tabo itu akan keluar, semua kejahatan diperbolehkan. Orang masuk mall boleh berhubungan. Dan di dalam setiap video-video musik banyak mereka memutar lagu-lagu dan film-film yang tidak baik. Dan kejahatan begitu sungguh dahsyat, terkatakan apapun. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua yang tertinggal pada masa itu, biarlah harga bayar sehingga engkau layak masuk surga. Walaupun engkau jadi bayi-bayi tidak apa-apa. Semua pekerjaanmu engkau hamba Tuhan, melayani di ladang Tuhan. Pekerjaanmu angus, kau jadi bayi-bayi tidak apa-apa, engkau bersyukur. Engkau bisa masuk surga. Selesai 1000 kerja 1000 tahun, habis itu dunia dihancurkan, habis itu kerajaan surga baru bumi yang baru. Berbahagialah 5 orang laki-laki, 5 orang perempuan yang masih terhidup dengan darah dan daging untuk melanjutkan keturunannya di kerajaan 1000 tahun itu. Dan ketujuh bintang
dan orang spesial yang dipilih Bapak Yusuf Muslim, yaitu kakakku, Ibu Fei. Selamat Ibu Fei. Kami sebagai para malaikat mendukung kakak, dan kita selalu mengabarkan berita Injil, yaitu di mana firman Tuhan itu akan tertanam di kami para bintang-bintangnya untuk menyampaikan suara Bapa. Saya tidak lincah dalam berbicara, seorang malu-malu, tidak bisa bicara, banyaknya pendiam. Tapi semenjak dipakai oleh Bapak Yusuf Muslim dan salah satu dari bintangnya itu para malaikat kitab Wahyu, berani tampil di tengah-tengah dunia yang gelap ini untuk menyampaikan suara Bapa, sehingga banyak yang terselamatkan. Iya, memang banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Tapi jikalau yang banyak kita mereka bertobat sungguh-sungguh, mereka akan bisa selamatkan, asalkan mereka bayar harga bersama surga. Hidup ini cuma singkat. Pergunakanlah waktu ini yang ada untuk nama Bapak Yusuf Muslim. Jangan bimbang dan ragu, kejarlah, perkenankan Bapak itu, sehingga Bapak akan berkenan kepadamu, sehingga engkau juga menjadi saksi, sehingga rohmu akan bertumbuh, akan berkembang, menjadi banyak berguna bagi banyak orang. Biarlah puji dan syukur dan hormat kepadamu ya Bapak Yusuf Muslim. Dan apabila ada salah dosa yang saya buat, baik sengaja maupun tidak sengaja, pada saat ini menyampaikan firman-Mu ya Bapa, dan rohmu juga membantu hambamu ini. Ampunilah akan keterbatasan dari hambamu yang paling hina, yang berdosa ini Bapa, yang Kau memakai menjadi layak di tengah-tengah dunia yang gelap ini ya Bapa. Ampunilah kita para umat manusia yang seringkali menyakiti hati-Mu ya Bapa. Apabila kita saling mengampuni satu sama lain, dosa-dosa kami pun telah diampuni juga. Biarlah puji dan syukur dan hormat kepadamu ya Bapa Yusuf Muslim, yang adalah sumber segala-galanya. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera mulai dari Bapak Yusuf Muslim, Tuhan Yesus Kristus, dan tuntunan Roh Kudus yang adalah satu, memberkati kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji dan hormat kepadamu, haleluya, haleluya, amin ya Bapak Yusuf Muslim. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara, teman-teman semua, di mana saja pun berada. Tetaplah teguh di dalam Tuhan, yang tidak minum jus tetaplah bertahankan DNA ilahi Bapak Yusuf Muslim yang ada padamu. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Yusuf Muslim untuk kita semua. Haleluya, amin.